Halo Sobat Bola Bocor, kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar, di mana Coach Bernardo Tavares, pelatih PSM Makassar, dikabarkan tengah mencari komposisi terbaik untuk timnya jelang menjamu Semen Padang di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Di tempat pelatihan PSM Makassar di Stadion Kalegowa, Coach Bernardo Tavares memainkan internal game 11 versus 11 dan ada beberapa posisi yang selalu dirotasi untuk melihat siapa-siapa pemain yang tepat untuk mengisi posisi tersebut untuk menghadapi Semen Padang nanti di Stadion Gelora B.J. Habibie pada hari Kamis nantinya, teman-teman. Di antaranya posisi lini tengah, lini depan, sayap kiri, dan sayap kanan. Kalau kita melihat posisi yang memang selalu menjadi rotasi di beberapa pertandingan belakangan ini untuk PSM Makassar, di posisi tengah kita tahu terkadang diisi oleh Akbar Tanjung, Latirpal, dan Daisuke Sakai. Dan baru-baru ini kita melihat posisi tengah juga banyak diisi oleh Ananda Raihan, Daisuke Sakai, dan Latirpal, teman-teman. Untuk lini depan bergantian tentunya dicoba oleh Coach Bernardo Tavares antara Macho Silva, Balotelli, dan Nermi Haljete. Terkadang dua striker yang dipasang langsung oleh Coach Bernardo Tavares di sesi internal game ini yang berlangsung di Stadion Kalegowa, teman-teman. Jadi ya, menarik sekali melihat Coach Bernardo Tavares mencari komposisi terbaik untuk starting 11-nya nanti ketika menjamu Semen Padang. Karena kita tahu ini adalah poin yang sangat penting untuk diambil oleh PSM Makassar, apalagi bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Di pertandingan pertama kita tahu di Liga 1 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare ketika menjamu Persebaya Surabaya, PSM Makassar ya harus mengakui keunggulan Persebaya Surabaya. Tentunya ini dilakukan oleh Coach Bernardo Tavares karena tidak ingin lagi kecolongan di kandang seperti di pertandingan pertama pasca renovasi stadion ini, teman-teman. Makanya Coach Bernardo Tavares menginginkan line up terbaik yang turun ketika menjamu Semen Padang nanti di pekan ke-28. Nah, kira-kira siapakah yang akan mengisi starting 11 PSM Makassar ketika menjamu Semen Padang nantinya, teman-teman? Untuk di posisi penjaga gawang, ya siapa lagi kalau bukan Hilmansyah, karena kita tahu Reza Arya Pratama ya masih dikabarkan cedera, teman-teman. Jadi tentunya sangat berisiko jika Reza Arya Pratama akan dipaksakan turun untuk mengisi posisi penjaga gawang PSM Makassar. Tentunya ada Hilmansyah yang juga bermain cukup bagus ketika mengganti posisi Reza Arya Pratama di babak kedua ketika PSM Makassar mengalahkan Chong'an Hanoi di semifinal ajang Asian Club Championship. Dan tentunya kita berharap tren positif yang diperlihatkan oleh Hilmansyah kemarin ya berlanjut di Liga 1 ketika menghadapi Semen Padang. Di dua center back tentunya ini adalah dua pemain yang memang sudah dikunci posisi ini. Susah untuk Coach Bernardo Tavares mengotak-atik lagi lini tengah PSM Makassar. Yuran Fernandes dan Alessio Neto. Ini dua pemain yang tentunya akan sulit digantikan oleh pemain cadangan PSM Makassar. Terkecuali kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan Yuran cedera, Alessio Neto cedera, atau terkena akumulasi kartu, mungkin pemain-pemain pengganti baru bisa mendapatkan tempat untuk mengisi lini tengah PSM Makassar. Ya harus bersabar dan harus bekerja keras tentunya, termasuk siapa ya? Dapat Salman tentunya ya harus bekerja keras, dan siapapun yang bermain di posisi center back PSM Makassar yang berada di cadangan saat ini harus bekerja ekstra untuk mendapatkan menit bermain tentunya. Di posisi kiri, Victor Luis juga tentunya udah mengunci tempat ini. Akan sangat sulit pemain-pemain yang ada di bangku cadangan untuk mengambil alih posisi yang saat ini udah dikunci oleh Victor Luis. Di posisi kanan, Lansinari ya mungkin masih bisa goyang-goyang sedikit, tapi Lansinari di beberapa pertandingan terakhir juga udah cukup mendapatkan kepercayaan dari Coach Bernardo Tavares. Meskipun pernah juga diganti menjelang pertandingan berakhir. Terkadang Coach Bernardo Tavares memasukkan siapa ya, pemain-pemain yang lain, pemain-pemain muda yang lain, apalagi kalau PSM Makassar udah unggul atau udah pasti memenangkan pertandingan. Dan di
di posisi tengah ini yang menjadi tentunya pusat perhatian dari Coach Bernardo Tavares. Kan situ biasanya ada gelandang bertahan yang dipakai oleh Coach Bernardo Tavares, termasuk yang diisi oleh Akbar Tanjung. Akbar Tanjung tentunya harus apa ya, harus bekerja keras juga, karena Ananda Raihan udah mulai mendapatkan menit bermain di posisi gelandang bertahan PSM Makassar bersama Latirpal dan Daisuke Sakai. Jadi ya tentunya ini adalah persaingan yang positif. Kalau ada pemain yang saling sikut di satu posisi itu cukup bagus, berarti ada sistem kompetisi yang berjalan di dalam satu posisi tersebut. Itu bagus sih teman-teman. Jadi pemain-pemain yang lain tidak akan bersantai di dalam latihan, karena kalau di latihan tidak terlihat bagus, dan tentunya dia tidak akan mendapatkan menit bermain atau tidak akan diturunkan sebagai starting line up oleh pelatih. Nah, untuk posisi sayap kiri dan sayap kanan ini juga rawan menjadi rotasi, rawan menjadi apa ya, menjadi persaingan untuk pemain-pemain muda PSM Makassar, termasuk Victor Detan, Riki Pratama, Rizky Eka Pratama. Dan ini memang posisi yang tidak terkunci di skuad PSM Makassar. Berbeda di lini belakang PSM Makassar, ya seakan-akan itu memang udah menjadi milik dari Victor Luis, Alisson Neto, Yoram Fernandes, dan Lansinari. Untuk tengah ke depan, ya ini posisi yang sangat seksi yang bisa diperebutkan oleh pemain-pemain PSM Makassar. Dan untuk striker ini tentunya juga yang dicoba oleh Coach Bernardo Tavares, terkadang menggunakan 2 striker, terkadang menggunakan 1 striker. Nah, kira-kira untuk pertandingan menghadapi Semen Padang nanti, siapa striker yang akan diturunkan oleh Coach Bernardo Tavares? Apakah Nermin Haljaita, apakah Balotelli, atau Matheus Silva yang akan mendapatkan kesempatan di sini, teman-teman? Nah, kalau menurut saya mungkin di posisi striker masih akan menjadi milik Nermin Haljaita nanti ketika PSM Makassar menjamu Semen Padang. Tapi ya itu tergantung Coach Bernardo Tavares pastinya, teman-teman, karena dia adalah pelatih kepala. Kita hanya bisa memprediksi siapa pemain-pemain yang akan turun, tapi tentunya Coach Bernardo Tavares yang menentukan starting line up PSM Makassar. Nah, kira-kira menurut teman-teman semua, siapa pemain-pemain terbaik yang akan diturunkan oleh Coach Bernardo Tavares? Oke? Mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.